Sementara itu untuk memutus penyebaran mata rantai virus corona atau COVID-19 di Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar akan lakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM mulai 15 Mei mendatang. Rencana penerapan Pemprov Bali untuk pembatasan kegiatan masyarakat PKM ini menjadi upaya Bali menjadi provinsi pertama di tanah air dalam menghentikan sebaran virus corona. Sejauh ini Bali menjadi sorotan karena dianggap paling efektif menekan sebaran virus corona. Hingga saat ini tingkat kesembuhan pasien corona di Bali mencapai hampir 65%. Sejumlah upaya terus dilakukan untuk bisa menghentikan sebaran virus corona ini. Lalu apa saja kesiapan yang dilakukan oleh Provinsi Bali menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Gubernur Bali Iwayan Koster. Selamat pagi, Pak Wayan Koster. Selamat pagi, Mas. Pak Wayan Koster, pertama kita ingin tahu Pak, banyak daerah yang saat ini masih berjibaku untuk mencoba menahan laju penyebaran corona dengan berbagai cara. Kita ingin tahu apa yang bekerja dengan baik untuk Bali untuk menahan laju penyebaran corona ini, Pak. Selamat pagi, Mas. Jadi begitu ada kasus corona di Bali muncul pertama itu 10 Maret, kami langsung mengadakan satu diskusi dengan tim kecil, rapat bersama berbagai pihak untuk membuat satu pola penanganan berkaitan dengan pencegahan dalam rangka pembatasan dengan cara membatasi pergerakan masyarakat dan juga yang sudah terkena kasus ini mesti juga ditangani dengan baik di layanan kesehatan yang memadai. Nah, berkaitan dengan pencegahan ini, saya membuat satu pola penanganan dengan manajemen secara bertingkat, yaitu di tingkat provinsi dengan melibatkan Pangdam, Kapolda, dan juga Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Di tingkat kabupaten ada Bupati, Wali Kota, juga dengan Dandim dan Kapolres, beserta Majelis Desa Adat Kabupaten dan Parisada. Dan di tingkat paling bawah, itu adalah di wilayah paling bawah, yaitu kami menggunakan memberdayakan desa adat, kearifan lokal yang kami punya, yang memiliki satu fungsi dengan kewenangan yang cukup memadai karena diperkuat dengan peraturan daerah tentang desa adat. Di mana di desa adat itu kami berdayakan betul karena di desa adat ada hukum adat yang bisa diterapkan untuk mengatur warganya, mendisiplinkan warganya, dan menertibkan warganya. Sehingga dengan demikian upaya untuk pencegahan itu justru kami lakukan di tingkat paling bawah, pertempurannya di desa adat bersama-sama dengan desa, kelurahan, dan juga Babinsa dan Babin Kamtibnas. Saya kira ini yang sangat efektif. Jadi Pak Gubernur, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang langsung mengimbau ataupun melarang, memperingatkan masyarakat itu di sini siapa Pak? Apakah polisi kah, pecalang kah, atau siapa Pak yang seperti Anda katakan tadi, memperingatkan masyarakat dan memberitahu ataupun sampai melarang masyarakat untuk keluar dan melakukan kegiatan biasa? Yang paling hulu tentu dari arahan, himbauan, dan instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini gugus nasional. Kami di Provinsi Bali juga mempertajam dengan mengeluarkan surat edaran, kemudian juga himbauan dan instruksi, serta bahkan dengan keputusan bersama untuk mengatur pergerakan masyarakat agar sesuai dengan standar kesehatan yang diberlakukan, yaitu protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi pergerakan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan juga tidak keluar rumah. Nah, apa yang menjadi himbauan, kebijakan, instruksi, surat keputusan yang kami keluarkan di provinsi ini, kemudian dijalankan secara operasional oleh pemimpin di desa adat yang namanya bendesa adat, dengan hukum adatnya, sehingga itu betul-betul menjadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat desa adat. Dan kemudian kami juga di tingkat menyusun kebijakan, kami melibatkan Majelis Desa Adat serta Parisada
karena di dalam penanganan corona ini tidak bisa hanya dijalankan dengan satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga dijalankan dengan cara kearifan lokal yang menurut keyakinan kami itu adalah warisan dari para leluhur, bagaimana cara menghadapi munculnya suatu wabah gitu. Oke. Ini yang jadi namanya niskala secara keyakinan masyarakat Bali. Bali ini kan tidak mengajukan PSBB, Pak Gubernur. Tapi apakah memang tetap ada larangan-larangan berdasarkan aturan-aturan tadi? Larangan-larangan seperti apa yang akhirnya dilakukan secara disiplin oleh masyarakat dan ditegakkan secara disiplin juga oleh petugas yang berjaga-jaga meskipun tidak memberlakukan PSBB? Apakah tetap ada usaha yang buka? Apakah kegiatan pasar tetap buka atau bagaimana, Pak Gubernur? Jadi yang kami lakukan itu adalah dengan himbauan dan instruksi, bukan dengan peraturan. Ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, buat kami adalah kalau masyarakat itu bisa kita ajak dengan cara yang tertib tanpa harus mengancam dengan sanksi melalui aturan, itu menurut saya adalah hal yang baru. Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa masalah yang kita hadapi ini harus dihadapi dengan satu disiplin, dengan ketertiban, maka menurut saya nggak perlu PSBB. Karena menurut saya himbauan yang saya jalankan, instruksi yang saya keluarkan, itu diikuti dengan sangat baik oleh masyarakat, sehingga di jalan itu sepi, pergerakan masyarakat keluar juga sangat berkurang, bahkan sangat berhasil menurut saya dalam mengendalikan pergerakan masyarakat. Kalau pasar buka tapi terbatas, tempat-tempat seperti perbelanjaan tetap buka tapi terbatas, dan tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Bali saat ini menargetkan untuk menjadi provinsi pertama yang berhasil untuk mengatasi penyebaran corona ini. Bagaimana mungkin Pak Gubernur Anda bisa menceritakan atau menceritakan target dari pemerintah provinsi maupun dari seluruh masyarakat Bali ini, kapan Bali ini sudah mulai memasuki kondisi normal yang baru? Ini kan yang menjadi target nasional juga nih, bahwa usaha sudah mulai bisa berjalan, mungkin pekerjaan dan perkantoran di Bali sudah mulai bisa berjalan. Bagaimana Pak kira-kira time frame-nya atau jadwal di Bali ini? Jadi begini, untuk menekan atau mencapai situasi agar Bali ini terbebas dari pandemi corona adalah yang pertama itu harus bisa mengendalikan ke titik terendah penambahan jumlah pasien yang positif. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah yang sedang dirawat ini harus ditangani dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Rumah sakit, kamar, dokter, perawat, dan prasarana yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah kita harus berupaya betul di dalam penanganan perawatan pasien ini, jangan sampai ada yang meninggal gitu. Nah, sejauh ini dari treatment yang kami lakukan, dari kebijakan yang kami lakukan secara bersama-sama dengan para pihak yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini, penanganan COVID-19 itu menunjukkan hasil yang positif, karena pola yang kami buat di awal itu kami jalankan dengan tertib bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota dan masyarakat, sehingga sekarang di Provinsi Bali kemarin itu penambahan positifnya kasusnya adalah total secara akumulatif adalah 328 pasien. Itu pun sebenarnya penambahan 14 kemarin, 9 itu dari pulangnya polisi dari Sukabumi yang mengikuti latihan. Pulang ada 9 orang, itu ada yang terjangkit setelah kami lakukan rapid test oleh institusinya di polisi, kami uji swab, dari 20 yang positif dengan rapid test itu setelah di swab ada 9 yang positif. Nah, ini datangnya tanpa sepengetahuan dari kami karena dijalankan oleh institusinya. Tapi kami sekarang udah karantina dan mereka dalam kondisi yang sehat. Kemudian rata-rata penambahannya adalah 7 orang per hari.
angka yang sembuh sekarang dari yang positif ini secara nominal adalah 215 orang atau 65,6%. Yang meninggal tetap 1,22%. Kami berupaya keras supaya di akhir bulan Mei ini sudah mendekati 90% angka kesembuhannya dan laju penambahan pasien positifnya itu menurun, sehingga dengan demikian Bali segera bisa memasuki posisi baru, yaitu titik keseimbangan di mana angka kesembuhannya tinggi, penambahan pasien positifnya menurun, dan yang meninggal juga tidak bertambah. Itu upaya kami, Pak. Dan kami sudah mengumpulkan para bupati untuk menjalankan agenda ini secara bersama-sama. Tugas kami di provinsi itu adalah mengerem laju penambahan yang positif ini, terutama yang datangnya dari PMI dan ABK pekerja orang Bali di luar negeri. Baik. Ini supaya menjadi penambahan yang banyak di Bali ini. Baik, Pak Gubernur, terima kasih atas waktunya. Semoga Mei ini kita akan melihat menjadi bulan yang penting bagi Bali. Hilangnya wabah corona di Bali pertama dan bisa juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Terima kasih Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.